Halo teman-teman semua, hari ini saya ingin berbagi sedikit setelah sekian lama. Ini kali pertama pada akhirnya saya membuat video untuk YouTube channel saya setelah sekian lama ya, hampir 2 tahun. Sebetulnya dalam 2 tahun belakangan, 2 tahun terakhir ini memang banyak hal yang terjadi, khususnya pada kondisi kesehatan yang saya alami. Saya tidak menyangka ada beberapa teman yang menanyakan mengenai kenapa saya tidak pernah mengunggah satupun video project ke YouTube channel saya. Tapi memang dikarenakan kondisi kesehatan, sekali lagi ada cedera tulang belakang yang saya alami dan saya mengalami proses yang cukup panjang untuk sampai pada kondisi hari ini yang sudah jauh lebih baik. Jadi prosesnya bermula di awal tahun lalu, kemudian setelah itu saya berjuang untuk mencari tempat pengobatan dan terapi terbaik yang akhirnya saya bertahan pada satu tempat yang memberikan kesembuhan yang optimal, hampir menuju proses yang optimal sampai hari ini. Sebetulnya saya bukan orang yang percaya diri untuk membuat sebuah konten atau berbicara di depan umum dalam konteks konteks untuk berbagi sesuatu di sosial media sendirian, karena di 40 sekian video saya yang sudah saya tayangkan sebelumnya, saya selalu menghadirkan narasumber. Tapi untuk kali ini saya mencoba untuk berbagi sendiri mengenai apa yang terjadi di 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini mengajarkan saya banyak hal dan merubah persepsi saya terhadap beberapa hal atau persoalan yang tadinya saya anggap sangat penting sebelum saya mengalami sakit yang cukup panjang. Dan sekarang saya sudah lebih bisa nyaman, ikhlas. Mungkin bukan ikhlas ya, karena ikhlas adalah sesuatu yang tidak bisa disampaikan, tetapi lebih dilihat melalui tindakan. Tapi mungkin saya lebih nyaman dan tenang dalam menjalani hari, justru ketika sakit itu datang dan akhirnya mengajarkan saya banyak hal. Tentunya yang berubah adalah persepsi saya terhadap persahabatan atau pertemanan. Mungkin juga karena seiring bertambahnya usia, akhirnya saya merasa bahwa pola interaksi saya agak berubah. Saya bukan seseorang yang harus intensif melakukan interaksi untuk berbagi apapun dengan teman-teman saya secara sering gitu ya. Kalau dulu mungkin ketika kami masih aktif bekerja di satu kantor atau institusi, saya dan teman-teman baik saya sering sekali berkumpul untuk berbicara banyak hal atau bertukar pikiran mengenai banyak hal, dan juga dibubuhi oleh hal-hal yang sifatnya mungkin gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Tapi sekarang saya lebih bisa mengendalikan diri gitu ya, sedikit lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin atau hari-hari sebelumnya. Saya selalu berpikir bahwa setiap orang, termasuk saya, pasti memiliki gitu ya, memiliki dan mempunyai kekurangan dan kelemahan. Sehingga buat saya itu lebih kepada mungkin ketika ada sesuatu yang kurang berterima atau ada sesuatu yang di luar ekspektasi yang kita terima dari orang lain, kita berusaha saja berpikir dan memposisikan diri di posisi orang tersebut. Mungkin ada konsiderasi tertentu atau pemikiran tertentu yang memang harus dia ambil sehingga individu tersebut mengambil jalan seperti itu, atau ada tindakan-tindakan tertentu yang dia lakukan. Kemudian rasa empati, kesabaran, dan syukur yang sepertinya alhamdulillah gitu ya semakin bertambah dari hari ke hari, meskipun saya masih sangat jauh dari kata sempurna atau benar, dan saya terus belajar untuk bisa lebih memperbaiki diri dari hari ke hari. Tapi rasa syukur itu tumbuh terutama ketika saya mengalami rasa sakit yang berkepanjangan. Saya belajar untuk bersabar dan menerima, embrace setiap hal yang terjadi dalam kehidupan saya dengan positif. Meskipun tentu saja tidak mudah, apalagi ketika di 3-4 bulan pertama rasa sakitnya sangat amat luar biasa. Sehingga untuk berpikir baik kecil sedikit pun itu sangat sulit. Namun sering dengan berjalannya waktu, dengan dukungan orang-orang yang luar biasa, keluarga, sahabat, teman, yang tanpa diduga-duga dalam kondisi saya yang sangat terpuruk pada saat itu, justru saya mendapatkan kekuatan luar biasa. Tentunya dengan doa, ikhtiar juga, dan kebaikan dari orang-orang di sekeliling saya bisa menjadi individu atau pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Meskipun masih harus banyak belajar dan upgrading. Pertama dari segi pertemanan ya, yang tentu saja berubah. Kemudian, kemudian yang berikutnya adalah
bagaimana menyikapi sesuatu yang tadinya mungkin saya cenderung impulsif. Setelah sakit ini saya belajar banyak bahwa banyak hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan sebagai manusia biasa dan kita harus berserah. Kita sudah berikhtiar, berdoa dan mengupayakan yang terbaik, tetapi hasil itu adalah hak prerogatif Sang Pencipta atau Allah ya. Sehingga saya berusaha dan menyadari bahwa diri saya itu memiliki keterbatasan atau kelemahan. Dan ya seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya melakukan yang terbaik, kemudian sisanya serahkan saja pada Tuhan. Jadi berupaya untuk tidak memberikan pressure atau tekanan yang sangat berlebihan terhadap diri sendiri, sehingga ketika ada sesuatu yang mungkin tidak bisa saya gapai karena satu dan lain hal, saya jadi lebih bisa menerima dengan berbesar hati. Kemudian lebih mengikuti alur. Tadinya segala sesuatunya itu harus terencana. Saya tipikal orang yang cukup pemikir dan segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya. Saya sudah membuat list gitu ya, di buku atau mungkin hanya di dalam pikiran saya saja, tapi semuanya sudah tersusun rapi. Dan dulu ketika ada satu hal yang mungkin tidak tercapai akan menjadi sebuah kekecewaan besar untuk saya. Namun ketika saya sakit dan menjelang saya pulih, saya berusaha untuk lebih menerima segala sesuatunya dengan lebih baik dan tidak menyalahkan keadaan. Jadi ternyata saya harus ditegur dengan rasa sakit sampai saya berproses menjadi individu yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kemudian juga lebih berempati dan menempatkan diri saya pada posisi orang yang sedang menghadapi atau menyikapi sebuah masalah. Jadi tidak semuanya bisa diukur dari sudut pandang diri sendiri. Dan saya juga membuat tulisan terakhir. Jadi saya tidak cukup banyak sih, ada beberapa tulisan yang saya hasilkan ketika saya belum cukup produktif ya. Saat ini saya sedang berusaha pelan-pelan untuk menyemangati diri saya sendiri kembali beraktivitas, berkegiatan untuk melakukan beberapa hal yang mungkin tertunda setelah hampir 1 tahun saya tidak beraktivitas karena kondisi kesehatan. Nah, ada satu tulisan yang saya buat di beberapa bulan yang lalu dan tulisannya itu mengenai menua dengan bijak. Jadi tulisan saya ini adalah menua dengan bijak. Kalimat ini sering sekali kita mendengarnya, tetapi implementasinya tidak sesederhana itu. Hidup itu diwarnai dengan jatuh bangun, mencoba menerima kekecewaan, membaca orang lain dengan dinamika dan kompleksitas hidupnya. Rasa terlupakan, sedih, kemarahan, kegagalan, kegelisahan, dan seterusnya yang terus membersamai kehidupan manusia. Belajar kecewa untuk kemudian berproses untuk menerima. Belajar untuk baik-baik saja ketika tersakiti untuk selanjutnya bangkit menjadi lebih kuat. Hijau melebur dengan warna alam dan pepohonan yang melepaskan dengan tenangnya di setiap fase kehilangan daunnya. Biru seperti air yang jernih meski sering dicemari oleh manusia. Maka di hari di mana saya semakin menua atau bertambah umur ini, saya ingin menjadi oase yang menenangkan, paling tidak untuk diri saya dan mungkin orang-orang terdekat di sekitar saya. Dan yang berikutnya, tidak apa-apa untuk menyepi dan sendirian. Terkadang ketika kita berjalan, kesendirian dan segala ketidaknyamanan dalam berproses menjadi lebih baik itu pada akhirnya akan indah pada waktunya. Nikmati saja prosesnya dan sedikitkan keluhannya. Jadi itu adalah catatan untuk diri sendiri, catatan untuk diri saya yang mungkin di masa lalu banyak hal-hal yang kurang saya syukuri, dan akhirnya saya merubah mindset dan merubah niat. Jadi semuanya itu dikembalikan pada niat. Ketika kita berniat baik untuk melakukan sesuatu, maka hasilnya juga akan baik dan prosesnya juga akan lebih mudah untuk dijalani. Pada dasarnya kita harus berusaha untuk merubah diri kita menjadi individu yang lebih baik. Meskipun pada awalnya tidak akan mudah, tetapi ketika kita berupaya dengan maksimal, ya in a gradual step ya, perlahan-lahan, karena merubah sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun itu tidak akan mudah untuk dirubah menjadi sesuatu yang sangat bertolak belakang. Tapi ya tadi ya, dengan segala dinamika kompleksitasnya, saya berusaha untuk merubah ritme, bahkan pola makan, pola tidur, semuanya tanpa disadari ikut berubah menjadi lebih baik. Jadi saya masih terus belajar dan berjuang sampai hari ini. Itu kenapa saya tidak mengupload video, dan karena saya memang juga bukan konten kreator yang produktif,
Dan ini bukan objektif saya untuk menjadikan channel ini menjadi channel yang, ya kalaupun nanti channel ini di kemudian hari menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekarang, alhamdulillah saya syukuri. Tapi kalaupun tidak, itu bukan main goal saya. Yang terpenting adalah saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan di video berikutnya akan ada sharing atau berbagi ilmu dengan narasumber lainnya, dengan bidang yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda. Dan terima kasih sekali lagi untuk dukungan, kemudian juga doa, dan kebaikan-kebaikan kalian selama ini untuk teman-teman, sahabat, dan keluarga pastinya yang terus setia subscribe meskipun saya jarang sekali mengunggah video-video baru. Dan semoga di kedepannya saya bisa memberikan sesuatu atau berkontribusi untuk mengunggah video yang bisa memberikan insight positif untuk kalian semua. Dan terima kasih sekali lagi, semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan berpikir positif semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.